kita untuk mencontoh mereka, untuk meniru mereka. Ketika kita tadi mendengar manaqib Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kemudian timbul di dalam hati kita gerakan ingin mengikuti jejak beliau, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan rahmatnya untuk kita. Yang dimaksud zikris salihin tanzilur rahmah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, semangat, terutama antum thalabatul ilmi, untuk mengikuti jejak Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau seorang ulama yang sangat cinta dengan ilmu dan dakwah, sehingga tidak heran Rasulullah SAW sangat mencintai beliau. Kita semuanya, bahkan semua umat Rasulullah SAW mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan orang maksiat pun, ahli maksiat pun, mereka mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka akan mengatakan seperti itu dengan bukti-bukti masing-masing. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita? Apakah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalas dengan cinta beliau? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau dalam doanya menyebutkan, dalam doa beliau yang panjang, ada doa beliau, wa an tuhabbiba ilaina sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa an tuhabbibana ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad, dan jadikanlah Nabi Muhammad benar-benar cinta kepada kami. Luar biasa kalau Nabi Muhammad SAW sudah cinta kepada kita. Pastinya Allah cinta kepada kita juga. Apa yang diridhai oleh Nabi Muhammad, Allah ridha. Apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti cinta, dan pastinya bahagia, selamat dunia dan akhirat. Bagaimana supaya Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita? Yaitu dengan mengajar atau dakwah. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau adalah innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku ini diutus sebagai pengajar, dan yang meneruskan jejak tugas Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan manaqib-manaqib orang-orang soleh, di antara mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad di zamannya. Kabar gembira ini muncul dari mimpi-mimpi orang-orang soleh. Siapa wahai Rasulullah
orang yang paling engkau cintai saat ini? Dijawab Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Mereka ternyata adalah orang-orang yang semangat, rajin untuk berdakwah, mengajak umat manusia untuk mengenal Allah, berusaha menjadikan semua umat Rasulullah masuk ke surga. Itulah mereka yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang bergelut dengan ilmu agama, warisan Rasulullah SAW. Baik itu sebagai penuntut ilmu ataupun pengajar ilmu agama, mereka adalah orang-orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Talabatul ilmi dan al-alim, orang yang menuntut ilmu dan orang alim. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid itu beliau termasuk orang-orang soleh, wali-wali Allah yang langsung dengan lisan Nabi Muhammad lewat mimpi orang soleh yang lain. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW di zamannya. Kenapa? Karena rajinnya beliau berdakwah, sampai-sampai beliau mendatangi orang-orang yang tidak sempat menghadiri majelis ilmu, tidak sempat belajar. Mereka ada di sawah, didatangi oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Didatangi ke sawahnya, sambil dia bekerja, mencangkul, menanam, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid menerangkan tentang fikih, menerangkan tentang bab sholat, menerangkan tentang ilmu tauhid, supaya dasar agamanya itu benar, supaya ibadahnya itu benar. Itulah beliau langsung terjun ke masyarakat, tidak menunggu masyarakat datang ke majelisnya. Beliau datang kepada masyarakat yang sedang sibuk bekerja, yang mereka tidak ada waktu untuk menghadiri majelis ilmu. Diajarkan dasar-dasar ilmu agama oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, sehingga mereka menjadi sekali lagi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalian thalabatul ilmi semangat nanti untuk mengajar dan berdakwah. Begitu juga Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, penyusun Simtud Durar. Beliau begitu juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad di zamannya. Kenapa? Karena beliau begitu semangatnya untuk menebarkan ilmu agama, terutama ilmu nahwu di negeri Hadramut, yang sebelum beliau ilmu nahwu kurang dipelajari. Datang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, setiap selesai subuh membuka majlis khusus ilmu nahwu, sampai diberikan kabar gembira Rasulullah SAW menghadiri majlis ilmu nahwu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Itulah mereka, orang-orang yang dicintai benar-benar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, begitu perhatiannya terhadap ilmu agama, begitu perhatiannya terhadap para penuntut ilmu agama, begitu perhatiannya kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Beliau mengatakan, nafsi wa nafasi wa nafisi lil ilmi wa khidmati ahli. Nafsi, jiwaku, nyawaku, wa nafasi,
waktu-waktuku, wa nafisi, hartaku yang paling berharga sekalipun, lil ilmi, semuanya aku keluarkan untuk ilmu, wa khidmati ahli, dan untuk melayani ilmu. Lihat bagaimana beliau memfasilitasi para penuntut ilmu yang datang kepada beliau, mondok di tempat beliau, kehidupannya semuanya dijamin supaya santri fokus untuk ilmu. Begitu juga setelah mereka para penuntut ilmu keluar dari pondok beliau untuk dakwah di daerahnya masing-masing, beliau masih terus memberikan apa yang diperlukan oleh murid-muridnya yang sudah berdakwah. Begitu juga kalau ada orang yang berziarah ke tempat beliau, beliau perhatian kepada orang-orang yang berkaitan dengan ilmu dengan memberikan kitab dan uang. Itulah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, sehingga beliau dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di antara karomahnya beliau mendirikan pondok pesantren di Mekah itu menurut isyarah dan bisyarah, petunjuk langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkunjung ke Indonesia sekitar tahun 1975, kunjungan beliau yang pertama kali, beliau bertemu dengan Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas yang makamnya di Condet. Beliau terkenal dengan Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur menganjurkan, seakan-akan seperti perintah, supaya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki membuka pondok pesantren, mengajarkan anak-anak Indonesia. Karena saat itu Hadramut, di mana sebelumnya putra-putra habaib, terutama anak-anak Indonesia, dikirim ke negeri Hadramut, yang mana saat itu, tahun itu, Hadramut sedang dikuasai oleh komunis, sehingga mereka khawatir mengirim anak-anaknya ke negeri Yaman. Dan Habib Ali bin Husain Al-Abbas memerintahkan, seperti mengusulkanlah, supaya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mendirikan pondok pesantren di Mekah. Akan tetapi beliau hanya menerima saja petunjuk itu. Karena apa? Sekali lagi, gerak-gerik beliau, apalagi yang penting-penting, itu beliau menginginkan semuanya petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari orang-orang yang soleh. Beliau aja kalau bepergian ke luar negeri, ke Indonesia, ke Afrika, ke Malaysia, ke Singapura, itu sesuai dengan petunjuk istikharah nanti dari As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dari As-Sayyidah Aisyah, baik istikharah dari beliau ataupun dari murid-muridnya. Setiap beliau mau bepergian, itu beliau istikharah terlebih dahulu. Apalagi urusan untuk mendirikan pondok pesantren. Dan beliau menginginkan, begitu cintanya, perhatiannya kepada Nabi Muhammad,
Beliau menginginkan pondok pesantrennya itu mudirnya, pengasuhnya langsung Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Langsung mendapatkan perhatian besar, riayah khosah, inayah khosah, perhatian khusus, perhatian besar, perhatian spesial dari Nabi Muhammad kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi dikisahkan setelah beliau pulang ke Mekah, setelah mendapatkan ide usulan dari Habib Ali bin Husain Al-Attas untuk mendirikan pondok pesantren, beliau simpan itu keinginannya dalam hati, niatnya dalam hati, nggak ada yang tahu, orang dekatnya pun nggak ada yang tahu. Beliau